Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan memang kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kalau kita ingin nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, kalau kamu mau bersyukur la azidannakum, akan ku tambah nikmatku, kata Allah. Dan penambahan nikmat itu bukan hanya dari penambahan jumlah nikmat itu, tapi penambahan dari keberkahan dari nikmat tersebut. Allah memberikan kita nikmat berupa harta. Boleh jadi ketika kita bersyukur, harta itu tidak ditambah oleh Allah, tapi Allah berikan keberkahan pada harta tersebut. Allah berikan kita nikmat umur. Boleh jadi umur kita memang pas seperti takdir Allah untuk kita, tapi boleh jadi umur itu Allah berkahi sehingga kita mempergunakan waktu kita, umur kita itu untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mana beliau dijadikan oleh Allah sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai uswah dalam kehidupan kita. Yang kalau kita ikuti kehidupan beliau, maka kita akan bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Semoga kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat istiqamah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku seiman, terutama anak-anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan tentang nasihat bagi anak-anak muda. Maka kesempatan kali ini kita ingin memberi nasihat kepada anak-anak muda untuk gigihlah menuntut ilmu agama. Kaum muslimin, kaum muslimat, anak-anak muda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu agama itu perkara yang sangat penting dalam agama kita. Bahkan Rasulullah mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu hukumnya fariidah, fardu ain, wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan aku tidak ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Menyembahku, kata Allah SWT. Mentauhidkanku, kata Allah. Dan ibadah itu harus diiringi dengan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari membuat satu bab dalam kitab beliau, Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berbicara dan beramal. Artinya apa? Kita ingin salat, kita butuh ilmu. Kita ingin puasa, kita butuh ilmu. Kita ingin bayar zakat, kita butuh ilmu. Kita ingin pergi haji, kita butuh ilmu. Bahkan apapun perkara-perkara dalam agama ini, itu kita butuh ilmu. Sebab ketika seorang itu beribadah tanpa ilmu, boleh jadi ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi anak-anak muda kita, gigihlah menuntut ilmu agama. Manfaatkan masa muda Anda itu untuk menuntut ilmu agama. Luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu agama. Dan jangan cari-cari alasan untuk kita tidak menuntut ilmu agama. Karena sebenarnya tidak ada alasan bagi kita pada saat sekarang ini untuk tidak belajar ilmu agama. Kalau ada anak-anak muda kita yang beralasan, saya kuliahnya bukan di sekolah-sekolah agama, kan bukankah menuntut ilmu itu tidak hanya di sekolah agama? Anda datang ke kajian, mungkin setiap hari Ahad datang ke kajian rutin yang didatangi, insya Allah kita akan menambah ilmu kita. Bahkan di YouTube sekarang bisa kita manfaatkan media YouTube itu untuk belajar ilmu agama. Cari kajian rutin yang memang kajian itu berkesinambungan, berkelanjutan. Di YouTube itu dengar. Luangkan waktu mungkin tiap hari itu dengar kajian YouTube yang membahas tentang satu kitab dan berkelanjutan. Luangkan mungkin 1 jam 1 hari sudah cukup. Nanti hari Ahad datang ke kajian yang majlis ta'lim gitu. Ke majlis-majlis ilmu. Ini anak muda, ini harus gigih menuntut ilmu agama. Makanya di awal kita sampaikan menuntut ilmu agama itu wajib hukumnya bagi setiap orang Islam, apalagi bagi anak-anak muda.
Dalam riwayat lain Rasul mengatakan may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah kehendaki ada kebaikan pada dirinya, Allah faqihkan dia terhadap ilmu agama ini. Kalau Allah berkehendak kita menjadi orang baik, Allah bukan kayakan kita. Allah bukan dengan melapangkan rezeki kita. Tidak, bukan itu kata Rasulullah. Ketika Allah berkehendak kepada seseorang, ingin menjadikan orang itu sebagai orang yang baik, Allah pahamkan dia terhadap ilmu agama. Agungnya ilmu ini. Bahkan standar kebaikan Allah yang Allah berikan kepada seorang itu adalah bagaimana dia memahami agamanya. Ketika orang memahami agama ini dengan benar, maka hidupnya akan tentram, hidupnya akan bahagia. Dan dia akan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, pribadi-pribadi yang santun, pribadi-pribadi yang menyebarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Bukankah Rasulullah itu diutus untuk menjadi penyebar kasih sayang bagi seluruh alam? Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menyebarkan kasih sayang bagi seluruh alam. Ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad mencontoh kehidupan beliau, kita akan menyebarkan kasih sayang di mana kita berada. Maka gigihlah belajar ilmu agama. Al-Imam Asy-Syafi'i memberi nasihat kepada anak muda. Kata Imam Asy-Syafi'i, hayatul fata wallahi, hidup anak-anak muda itu demi Allah, kata Imam Asy-Syafi'i, bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah. Anak muda itu harus mengisi kehidupannya dengan dua hal: gigih menuntut ilmu agama dan bertakwa kepada Allah. Dia amalkan ilmunya tersebut. Idza lam yakuna la'tibaran li dzati. Kalau anak muda itu kehilangan dua ini, kata Imam Syafi'i, malas belajar ilmu agama, tidak bertakwa kepada Allah, tidak mengamalkan ilmunya, la'tibaran li dzati, keberadaannya itu sudah tidak dianggap lagi di dunia ini. Maka kami memberi nasihat kepada anak-anak muda, luangkan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Jangan menunggu waktu luang baru kita belajar ilmu agama. Coba kita hormati ilmu, kita muliakan ilmu tersebut, kita datangi ilmu tersebut. Kita luangkan waktu kita minimal satu hari. Dalam satu hari itu 1 jam kita fokuskan, mungkin mendengar ceramah agama di YouTube, membahas satu kitab gitu. Minimal 1 kali sepekan kita datangi majlis-majlis ilmu secara langsung. Ini bagian anak muda apalagi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan anak muda itu demi Allah, sampai Imam Syafi'i bersumpah demi Allah, dengan ilmu dan dengan ketakwaan. Jadilah seperti anak-anak muda seperti Nabi Yusuf, seorang pemuda. Nabi Yusuf itu orang yang berilmu, makanya beliau bisa menakwilkan mimpi. Dan beliau juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda wahai anak muda baca surah Yusuf. Bagaimana ilmunya Nabi Yusuf dan bagaimana ketakwaan Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sebagai teladan bagi kita. Bagi yang perempuan, lihat Maryam. Allah abadikan nama Maryam dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat namanya surah Maryam. Bagaimana Maryam itu paham bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di mihrabnya Allah turunkan makanan dari surga. Dan bertakwa ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh sebenarnya bagi anak muda ini yang bisa dijadikan motivasi untuk kita gigih dalam belajar ilmu agama. Selagi masih muda, selagi otak kita masih cerdas, mata kita masih jelas dalam melihat sesuatu, membaca sesuatu, nalar kita, logika kita, akal kita masih cepat untuk menghafal segala sesuatu, memahami segala sesuatu, manfaatkan itu.
Bukankah masa muda itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat kelak akan ditanya oleh Allah, masa muda kita habiskan untuk apa? Menuntut ilmu agama kah, bertakwa kepada Allah, atau malah kita habiskan masa muda kita untuk hal yang sia-sia, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita, atau untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia kita? Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ketika membahas biografi Imam Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, Imam Syafi'i memberikan sebuah statement yang sangat bagus. Kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia ini, fa'alaihi bil ilmi, dia harus gigih mencari ilmunya. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang ingin mendapatkan kehidupan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, dia harus gigih mencari ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa saja yang ingin mendapatkan kehidupan dunia, yang ingin mendapatkan kehidupan akhirat, keduanya ingin dia dapatkan, fa'alaihi bil ilmi, dia harus gigih mencari ilmunya. Maka kita nasihatkan kepada anak-anak muda kita, manfaatkan betul masa muda ini, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita nanti di akhirat kelak dihisab oleh Allah, diminta oleh Allah pertanggungjawaban tentang masa muda kita, kita bisa jawab bahwa masa muda kita manfaatkan untuk gigih belajar ilmu agama, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kunci yang kita ingin ingatkan, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Masa muda itu nikmat, waktu luang itu nikmat, kesehatan itu nikmat. Bahkan Rasul mengatakan, ni'matani maqbunun fihi ma katsiru minan nas, as-sihhah wal faragh. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, banyak disia-siakan oleh manusia, banyak kadang dibuang-buang tanpa ada manfaatnya. As-sihhah, nikmat sehat, wal faragh, nikmat waktu luang. Selagi kita masih sehat, wahai anak muda, manfaatkan belajar ilmu agama. Selagi kita memiliki banyak waktu luang, manfaatkan untuk belajar ilmu agama. Jangan sampai nanti ketika kita sudah sakit, baru kita ingin belajar ilmu agama. Ketika kita sudah sibuk, atau bagi anak muda kita, ketika sudah tua, yang mana orang kalau sudah tua itu banyak yang berkurang pada dirinya. Dari segi matanya, pendengarannya, nalarnya, akalnya, logikanya. Untuk memahami sesuatu tidak secepat anak-anak muda memahaminya. Jangan sampai kayak gitu. Walaupun sebenarnya menuntut ilmu agama itu tidak ada batasannya. Tuntutlah ilmu agama itu dari mulai kita kecil sampai nanti ketika mau meninggal dunia, terus kita belajar ilmu agama. Tidak ada batasannya. Karena menghadiri majlis-majlis ilmu itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita sebuah konsep di akhir surat Al-Hijr. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang kepadamu. Menuntut ilmu itu bagian dari ibadah, dan ibadah yang agung sekali. Dan Allah perintahkan kita, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian datang kepada kalian. Artinya apa? Sampai mati pun kita akan gigih menuntut ilmu agama. Sampai tua pun kita harus tetap belajar ilmu agama. Tapi kan ada skala prioritas. Tapi kan masa muda berbeda dengan masa tua. Waktu senggang kita akan berbeda dengan waktu sibuk kita nantinya. Ketika kita sehat dengan kita sakit akan berbeda nanti hasilnya kalau kita belajar ilmu agama. Maka ketika kita masih lapang, ketika kita masih muda, jadilah anak-anak muda yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Jadilah anak-anak muda yang dibanggakan oleh Allah. Inna allaha la ya'jabu minasyab laisat lau sabwah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla betul-betul kagum kepada anak muda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, yang matang, yang betul-betul mengisi masa mudanya dengan gigih belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama tersebut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi anak muda kita yang mendengar kajian kita pada kali ini.
gigihlah belajar ilmu agama selagi masih muda. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.